Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Azulnya Sekar. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dari protozoa. Protozoa berarti first animal, suatu bentuk sederhana kehidupan hewan. Protozoa adalah jasad trenik hewani yang terdiri dari satu sel, hidup sendiri-sendiri atau berkelompok membentuk koloni. Dalam hidup bebas di laut, air tawar atau tanah, atau bersimbiosis atau hidup dalam organisme lain. Hidup protozoa bergantung pada nutrisi, suhu, pH, dan beberapa protozoa yang bergantung pula pada cahaya. Karakteristik dari protozoa sendiri eukariotik. Ukuran sekitar 1 sampai 150 mikrometer, bersel satu atau unisel, tetapi sudah memiliki fungsi lengkap makhluk hidup dengan memiliki alat reproduksi, pencernaan, respirasi, ekskresi, dan lain-lain. Hidup sendiri atau berkoloni. Habitat hidup bebas di alam, parasit pada manusia atau hewan, tidak memiliki dinding sel, kebanyakan motile, ada flagella, cilia, dan amoeboid. Semoheterotops, mirip hewan, tidak memiliki dinding sel, kebanyakan motil atau tidak memiliki flagella, cilia, atau amoeboid. Aktivitas makan dilakukan dengan cara fagositosis atau memakan partikel, dan pinositosis atau meminum cairan atau nutrisi terlarut. Alat pergerakannya berupa pseudopodium atau kaki palsu, kedua flagella bulu cambuk, cilium bulu getar, dan membran bergelombang. Alat pergerakan digunakan untuk memperoleh makanan dan bereaksi terhadap rangsangan fisik dan kimia. Fagositosis yaitu proses yang digunakan oleh sel untuk menelan dan kemudian mencerna partikel nutrisi. Fagositosis penting dalam penciptaan vakuola makanan untuk organisme uniseluler. Pinositosis, proses di mana partikel-partikel kecil yang berupa cairan ditangkap oleh sel dengan cara memecah partikel-partikel atau proses mengabsorpsi nutrisi dalam bentuk cairan. Struktur selnya sendiri, struktur sel terdiri dari sitoplasma dan inti. Sitoplasma terdiri dari ektoplasma yang berupa hialin yang berfungsi protektif, lokomotif atau pergerakan, sensoris atau pengenalan lingkungan, mengambil makanan, ekskresi, dan respirasi. Yang kedua, endoplasma, bersifat granulel dan mempunyai fungsi dalam pencernaan dan reproduksi. Inti adalah bagian yang penting untuk pertahanan diri dan reproduksi. Struktur inti penting untuk membedakan spesies. Contoh alat pergerakan protozoa yaitu pseudopodium atau pseudopodi, kaki palsu atau kaki semu. Flagella atau bulu cambuk, contohnya Giardia lamblia. Yang kedua, cilia atau bulu getar, ada pada Paramecium. Membran bergelombang pada Trypanosoma sp. Siklus hidup amoeba. Bentuk dari protozoa, sebagian besar protozoa bersifat parasit dan memiliki dua bentuk atau stadium dalam siklus hidupnya, yaitu dalam keadaan yang sesuai bentuknya adalah tropozoid atau bentuk aktif, dibungkus oleh selaput tipis. Jika dalam keadaan ekstrim, berbentuk kista sendiri atau bentuk pasif, terbungkus oleh dinding tebal yang berfungsi untuk mempertahankan
Yang pertama, pertahanan pada kondisi panas, kering, kelembaban yang tinggi, bahan kimia, contohnya zat pencernaan pada saluran cerna. Yang kedua, transmisi Hopes ke Hopes dan stadium infeksi pada amuba, silia dan flagellata. Reproduksi, contohnya amuba dan flagellata. Reproduksi dari protozoa, reproduksinya terdiri dari seksual dan aseksual, yaitu pengembangan dari pembiakan aseksual, yaitu pertama, belah pasang atau membelah biner atau mitosis. Satu parasit membelah menjadi dua parasit yang sama bentuknya. Dua, spinozoni, inti membelah menjadi banyak bagian, masing-masing inti dikelilingi oleh protoplasma dan membentuk merozoid. Pada stadium yang ketiga, pada stadium kista, inti membelah sehingga waktu kristasis setiap kista akan mengeluarkan beberapa sporozoid. Yang kedua, ada pembiakan seksual. Bersatunya dua parasit atau sigami, mikrogamet dan mikrogamet bersatu membentuk zigot. Inti zigot akan membelah dan menjadi banyak sporozoid. Yang ketiga, ada pembiakan seksual dan aseksual bergantian. Contohnya pada sporozoa. Pelemburan gamet sporozoa atau apicopela telah dapat menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Peleburan gamet ini berlangsung dalam tubuh nyamuk. Ini adalah contohnya aseksual dan seksual. Penularannya, parasit berpindah dari satu hospes ke hospes lain, dapat secara langsung melalui makanan dan air setelah berada di luar tubuh hospes. Pada parasit darah dan jaringan, penularan dapat melalui vektor, contohnya nyamuk. Penularan dapat dalam bentuk kista, yaitu amuba, flagellata, dan ciliata, atau dalam bentuk tropozoid, contohnya entamuba dan trichomonas. Suhu dan kelembaban merupakan faktor penting dalam penularan penyakit parasit oleh vektor. Patologi dan gejala klinis. Protozoa dapat merugikan hospes dengan cara pertama, berkembang biak, menyerang, merusak sel dengan pengaruh enzim dan toksin yang dihasilkan. Gejala umumnya demam, splenomegali atau pembesaran atau pembengkakan limfa, limfadenopati atau penyakit yang menyerang satu atau beberapa kelenjar getah kemih. Klasifikasi dari protozoa tersendiri, protozoa dibagi menjadi 4 kelas berdasarkan alat geraknya yang juga dapat menginfeksi manusia, yaitu pertama, rhizopoda, bergerak dengan kaki semu, yaitu dari pseudopodia. Yang kedua, Mastigophora atau flagellata, bergerak dengan flagel. Yang ketiga, ciliata atau ciliophora, bergerak dengan cilia. Yang ketiga itu sporozoa atau tidak memiliki alat gerak. Protozoa yang patogen untuk manusia, yaitu rhizopoda. Kelas dari rhizopoda, spesies Entamuba histolica, habitat di usus besar, gejala klinisnya disentri, hepatitis, dan abses hati. Sedangkan kelas flagellata, spesiesnya ada Gardia lambia, habitatnya di usus halus, gejala klinisnya diare. Masih dari kelas flagellata, Trichomonas vaginalis, habitatnya di vagina, gejala klinisnya vaginitis. Trypanosoma curis, habitatnya di jantung dan saraf. Gejala klinis cadas bisae. Trypanosoma
Gambien. Gambien, habitatnya di darah, saraf pusat, keluar ke limfe, penyakitnya penyakit tidur. Pterodiens, habitatnya ada di darah, lenjar limfe, dan SRE atau cis reticuloendothel, penyakitnya penyakit tidur. Sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Saya sama-sama masih belajar di sini, cuma menjelaskan apa yang saya tahu aja di sini. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.